Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di video ini ya. Di channel ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang ini pertanyaan teman-teman. Kenapa sih Windows 10 saya lemot gitu kan? Habis update misalkan dari Windows 7 ke 10, tapi kok malah jadi lemot gitu kan ya. Eh, Kira-kira apa tuh penyebabnya? Kita akan cari tahu dulu penyebabnya. Yang terpenting kita tahu dulu logikanya nalarnya kenapa kok jadi lemot gitu kan. Yang pertama, eh, Windows 10 dibanding Windows 7 dia mempunyai membutuhkan kapasitas hard disk yang lebih besar dan membutuhkan RAM yang lebih besar. Jadi dia tuh RAM kita terus hard disk kita, komputer kita yang biasa dipakai Windows 7 gitu kan, itu terasa ringan jadi terasa berat ketika di Windows 10 gitu kan. Itu yang pertama ya. Jadi dia memerlukan lebih banyak RAM dan lebih banyak hard disk. Itu yang pertama itu. Kenapa dia Windows 10 ini perlu lebih banyak RAM dan lebih banyak hard disk? Maksudnya space hard disk ya. Karena dia itu mempunyai aplikasi-aplikasi bawaan yang harus diinstal gitu kan. Jadi aplikasi bawaan itu eh, memang harus terinstal di Windows 10. Nah ini ternyata ini juga membutuhkan space yang lebih lebih banyak, dan ini juga menyebabkan banyak aplikasi yang berjalan di background. Jadi kan setiap Windows kita nggak ngapa-ngapain gitu, Windows nggak ngapa-ngapain kita itu ternyata ada banyak aplikasi di background yang berjalan gitu kan. Ya nanti kita akan mengatasi itu ya. Penyebab lemot, salah satunya juga adalah ketika booting itu kan banyak sekali aplikasi yang otomatis running, yang otomatis jalan itu kan. Jadi kita hentikan dulu ya, itu dihentikan. Jadi nggak perlu jangan langsung langsung hidup pada saat ini ya, saat start up ya, saat saat nyalain komputer atau laptop ya. Caranya adalah tekan CTRL, ALT sama del ya, terus tekan CTRL, ALT, del ya, terus ke task manager ya. Task manager ini pergi ke startup sini, nah, jadi ini ada banyak sekali aplikasi yang jalan ketika kita startup ya. Nah, ini yang kayak Adobe Update gitu kan, di disable aja, yang kayak nggak penting-penting gitu kan, kayak aduh, Internet Explorer misal, yang mana yang nggak diperlukan di disable aja ya. Ini banyak yang tak disable, tentang update modem, startup, like shot, macam-macam ya. Jadi untuk program-program yang nggak perlukan update gitu, di disable aja. Jadi nggak terlalu membebani apa namanya, waktu kita puting, dan menghilangkan background aplikasi yang berjalan itu. Oke, gini aja terus setelah ini kan caranya misalkan enable ya, misalkan ini enable ya, diklik kanan terus klik disable sini. Misalkan ini ya, ini kan disable nih, di enable dulu, terus caranya klik kanan terus disable seperti itu ya. Atau cara lainnya di ini ya, di kanan bawah ini kan ada, nah ini dipencet ini terus disable itu ya. Itu salah satunya ya. Terus tadi Windows Update udah belum ya? Windows Update itu tempatnya di Windows Update tempatnya di ini ya, setting terus update, ini update dan ini ya, update and security ya. Ini di-off-kan saja ya. Di-off-kan saja ini karena udah update juga ya kebetulan ya. Get ready for Windows. Jadi jangan automatic update ya. Terus aplikasi yang berjalan di belakang. Start terus setting, kita ke ini ada cara lainnya ya, cara lain untuk menonaktifkan aplikasi ketika kita startup tadi ya, ketika kita baru nyalain komputer ya. Masuknya ke apps ini ya. Ini terus ada startup di sini, diklik. Ini kan
Yang non aktif nih udah dinonaktifkan ya. Ini yang masih aktif ya, masih aktif ya HD audio Smartap. Antivirus ini harus aktif ya biar dia langsung ini Windows. Ini notification aja yang dinonaktifkan ya, bukan ini open aja. Terus apalagi nih ya, kira-kira ini aja ya. Terus for website kalau nggak terlalu ini ya, yang lainnya nggak terlalu ini. Terus kayak semacam hal yang nggak kamu perlukan apa kira-kira ini gaming nih ya. Gaming ini nggak perlu banget nih saya ini, karena saya jarang main game di laptop nih. Di open aja, centangnya dihapus, biar nggak terlalu banyak makan apa ya, makan memori ya. Game mode ini nggak perlu, nggak saya ini ya, nggak usah ya, nggak usah diaktifkan. Terus display sound notification power. Terus hal-hal yang nggak perlu lagi, ke privasi nih ya. Privasi ini di open semua aja, yang privasi option nih ya, nggak perlu. Linking personalization kita open aja, nggak perlu ya. Activity story nggak perlu juga nih kayaknya ya, nggak terlalu penting bagi saya ya. Terus ini untuk location juga nggak perlu, di open aja semuanya biar nggak banyak makan internet juga. Nanti kalau ngirim history ke ini, ke mana namanya, ke servernya Microsoft ya. Notification, all apps, kalender, ponsel, kalender, email, tes. Sudah ada yang nggak perlu ya, semacam radio, kalkulator itu kan nggak perlu ya. Radio kan nggak perlu juga sih, nggak pakai radio. Background aplikasinya ini, background apps ini ya. Yang nggak perlu ini kayak ini kan nggak perlu nih. 3D viewer aku nggak pernah pakai nih. Kalkulator juga buat apa aku bilang. Kalkulator juga aku jarang pakai, nggak usah pakai ya. GitHub nggak pakai. GitHub nggak pakai. Map ini juga nggak pakai, ngapain dihidupin, kita nggak perlu kan. Microsoft Store aku juga nggak pernah kesana ya, Microsoft Store ya, nggak perlu. Paint 3D aku juga nggak perlu nih. Setting perlu ya. Sticky notes ini buat apa ya, aku jarang pakai. Ini Windows Earphone ini aku juga jarang pakai. Ini koneksi Windows ke HP gitu kan. Kayak gini ya. Terus apalagi ya, ini aja dulu ya. Ini udah mendingan, lumayan nih. Oke, ini aja teman-teman ya. Lanjut ke ini ya. Selanjutnya adalah ini ya. Oke, terima kasih. Terus bagaimana sih cara melihat ini, melihat performance, artinya melihat komputer kita setelah di-upgrade ke Windows 10 ya. Ini kita cek dulu caranya dengan cara tekan CTRL Alt plus Del itu kan. Task Manager kan. Pergi ke Task Manager. Nah, ini kita lihat aplikasi apa sih yang berjalan di sini dan performanya ya. Kita lihat CPU-nya. CPU dia berjalan, kalau kita nggak menggunakan apa-apa, ini harusnya di bawah 41% nih, karena kita menggunakan banyak aplikasi di sini, rekam video dan berbagai macam hal di sini. Setting ini ya, setting ini juga jalan, jadi dia seharusnya di bawah 41% ya. Dia harus lebih rendah dari ini ketika nanti kita bersihkan ya. Dia harus di bawah, mungkin di bawah 20 ya, 16%. Ini karena kita kepakai banyak hal ini, jadi dia jadi tinggi, dan ditambah dengan aplikasi yang berjalan di belakang atau background ya. Cara ngeceknya seperti ini ya, harusnya dia cuman di bawah 20 lah. Ini memorinya juga harusnya lebih rendah dari ini. Nanti kita coba optimasi ya. Sebenarnya di Windows 10 ini banyak aplikasi-aplikasi yang jarang kita pakai, dan bahkan kita nggak pakai sama sekali ya. Kayak hal-hal baru seperti Cortana di Windows 10, terus map gitu kan, terus alarm gitu kan. Terus apa itu yang seperti itu nggak kepake, harusnya di uninstall aja ya. Jadi itu aplikasi bawaan Windows yang nggak kita pakai dengan
benar-benar kita pakai atau jarang kita pakai gitu kan. Kayak semacam Paint 3 dimensi kayak gitu kan, folder 3 dimensi, banyak sekali hal-hal yang nggak kita pakai itu, nggak kita perlukan. Jadi kan alarm gitu kan, alarm buat apa sih alarm pakai laptop gitu kan, kan ada HP gitu kan. Nah ini hal-hal itu nanti yang akan kita bersihkan ya di aplikasi bawaan Windows, nanti kita akan bersihkan. Ada juga hal baru itu Windows Telemetry ya. Windows Telemetry itu Windows yang bukan Windows, itu suatu aplikasi yang mengumpulkan informasi tentang kita ya. Jadi aktivitas kita ya, nanti dia bisa menyimpulkan dari aktivitas kita sehari-hari. Kita misalkan nanti kan, terus dia nanti menyampaikan kayak semacam feed news di bawah sini nih, ada semacam feed news yang memunculkan sesuai dengan minat kita. Dia belajarnya dari Windows Telemetry itu ya, data kita dikirim ke sana. Oh ini minatnya apa, nanti dikirim news feed seperti itu ya, seperti minat kita. Jadi itu nggak perlu juga seperti ini, nanti kita dinonaktifkan aja. Terus kenapa juga lemot banget, karena ada Windows Update ya, Windows Update yang kadang-kadang tiba-tiba muncul gitu saat kita internetan itu. Padahal kita lagi genting-gentingnya nih, lagi penting banget untuk internet gitu kan. Tiba-tiba ada Windows Update ya, automatic update. Nah itu maksa banget kan, maksa banget untuk update dan download file-file yang diperlukan. Padahal banyak sekali kan update dari Windows 10. Jadi itu nanti kita bisa nonaktifkan dan ya hilangkan aja, nanti ketika perlu aja kita mau update ya. Karena banyak sekali emang aplikasi yang nggak perlu tapi diupdate gitu kan ya, kayak tadi alarm, Cortana, macam-macam tadi ya. Terus langkah pertama kita akan uninstall ya, uninstall aplikasi bawaan Windows ya. Kita pakainya ini aja ya, Revo Uninstaller ya. Kita browsing ke sini. Biar nggak terlalu lama browsing ya, aku cari ini ya, aku kasih ini aja, clue aja yang cepet nih. Jadi kita perginya ke ini, revouninstaller.com, free download. Pakai yang free aja nggak apa-apa lah, nanti ya download terus di install ya, install terus munculnya seperti ini ya. Ke Revo Uninstaller ya, kesini kayak tadi kan, Revo Uninstaller, diinstal saja yang free, nggak masalah, ini bisa kok. Ini dari sini ya, dari sini ini pilih yang download, pilih yang free ya, yang bawah sini download, pilih yang free aja. Kalau mau berbayar ya nih yang freeware di sini, free download di sini ya, berbayar juga oke. Nanti dia akan tampilannya akan seperti ini. Aku screenshot aja ya biar nggak terlalu kelamaan menjelaskannya ya. Revo tampilan ya, dia seperti ini tampilannya Revo Uninstaller ya. Tampilannya seperti ini ya, tampilan untuk ininya. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Nanti ini adalah aplikasi-aplikasi yang tampil untuk yang bisa di-uninstall di sini ya. Klik aja semua salah satu, misalkan yang nggak perlu apa, misalkan di sini Cortana atau apa. Jadi nanti ada dua macam aplikasi ya, bawaan Windows sama yang kita install sendiri. Misalkan Cortana nggak pakai, klik Cortana terus klik uninstall di sini ya, seperti itu. Nanti terus hasilnya menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini. Ya ini cuma pertanyaan yakin di uninstall nggak, yakin, udah klik aja yakin gitu kan. Terus nah seperti ini ya, ini yang penting adalah dicentang semua, terus diklik delete ya, terus di next sampai selesai. Kalau muncul kayak gini lagi, centang semua lagi, terus di klik delete semua ya, seperti itu aja. Nanti dia akan uninstall. Ini bisa uninstall untuk program-program bawaan Windows, Cortana dan macam-macam ya. Misalkan Xbox kayak gitu kan nggak kepake nih bagi saya nih.
Kayak semacam-macam game Xbox yang kepake itu kan dihapus saja gitu kan. Ini pokoknya tampilan yang di sini kita nggak perlu, hapus saja gitu kan. Terus kalau udah selesai dengan ini, kita lanjut ke selanjutnya ya. Selanjutnya kita mau pakai script ya, script debloat Windows 10 ya. Debloat ini script untuk menonaktifkan segala macam yang nggak perlu ya, yang kita inginkan ya. Caranya ini ya, pergi ke ini alamat ini ya. Nanti dia akan menemukan download ini scriptnya ya. Ini di GitHub namanya ya. Kita copy dulu ini scriptnya. Nanti aku munculin di ini ya, di deskripsi ya. Langsung pergi ke sini, pas tekan aja di sini ya, tempel itu kan. Ini GitHub, oke. Terus kalian ke bawah, download zipnya ya, download zipnya. Di sini ada cara pakainya di sini juga ya. Ini cara pakainya nanti ya, kita pakai cara ini. Oke, download sampai dia selesai, nanti sampai muncul seperti ini ya. Kita pergi ke download yang udah kita download tadi ya. Ini aku tadi download ya, udah aku pakai. Perginya ke download, terus apa ini, download ke aplikasi dia, ke bukan download ke kompres kan dia kan. Nah, aku udah pindah ke ini, ke deep tray ya, debloat Windows Script Master. Dia di ini dulu, diekstrak dulu ya, klik kanan ekstrak here, terus munculnya seperti ini. Ekstraknya pakai WinRAR ya. Ini yang kita perlukan adalah file script-nya ini ya. Script-nya ini kita pindah aja, kita copy aja. Klik kanan, copy ke C ya, copy ke C. Jadi nanti dia langsung ke C, mudah nyarinya ya. Nah, ini udah di sini nih. Paste di sini ya. Script ini. Jadi seperti ini. Terus kita akan menjalankan scriptnya. Caranya bagaimana? Caranya kita pakai PowerShell ya. Kita pakai PowerShell. Cara menjalankannya adalah seperti yang dicontoh tadi ya, di web tadi ya. Di web tadi seperti ini nih. Ini kita pergi ke PowerShell ya. Kita cari PowerShell punya kita nih. Kalau punya short di sini, control find bisa nggak sih ini? Nggak bisa ya kayaknya. PowerShell itu sini cari window PowerShell ya. Kalau nggak ketemu pakai shortmu ya. Di sini ada short. Ini udah ada optimize, nggak ada nih. PowerShell, Windows PowerShell namanya ya. Nah, ini pakai PowerShell yang biasa atau ISE sama aja ya. Klik di sini. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini ya. Terus tekan cd backslash biar kita backslash seperti ini ya. cd terus backslash. Jadi ini kita ke C ya. Enter. Nah, ini terus jalankan perintah yang di sini nih. Ini perintah permission ya, agar bisa menjalankan perintah-perintah yang di script tadi ya. Ini copy ini. Kita ini dulu nih. Nah, gini aja ya, biar nggak saling berbenturan nih. Mana nih? Nah, ini copy di sini, copy, salin, terus paste. Nah, ini di enter aja, klik yes to all ya. Habis ini di yes to all yang tengah ini ya. Oke, ini tadi udah dipakai ya. Terus dia akan muncul. Setelah itu perintah yang kedua, tunggu sampai selesai ya. Salin, tempel ke sini juga, paste, enter. Oke, tunggu sampai dia selesai ya. Ini agak lama ya, tunggu sampai dia selesai.
Itu ditunggu dia sampai selesai, merah-merahnya itu selesai ya. Ini aku cepetin ya. Tadi ini biar nggak terlalu panjang videonya. Ini tergantung ini ya, cepat lambatnya laptop kita ya. Kalau dia laptopnya lumayan cepat ya, dia nanti cepat ya. Tunggu sampai dia selesai, sabar dulu. Terus habis itu nanti kita akan menjalankan script-script yang ada di tadi, yang di C script tadi kan, sampai dia selesai. Terus kita nanti akan menjalankan script yang ada di ini ya, di udah kita pindah drive C tadi ya. Kita dulu tadi kan ada script macam-macam tuh, script untuk memblokir telemetri, untuk memblokir macam-macam itu kan. Nah, kita ini ya, ya tadi copy scriptnya tadi ke situ ya, ke drive C ya. Kita lihat. Nah, ini udah selesai kan tadi kan. Ini aku pause ya tadi ya. Ini kita masuk ke folder script ya. Jadi CD script ya. Nah ini macam-macam scriptnya tadi kan. Ada script blok telemetri, titik backslash, terus ketik blok ya, blok apa, terus di tab, nanti dia muncul sendiri perintahnya di sini ya. Jadi perintah-perintah di sini sama dengan script yang di sini ya, yang di ini. Nah yang di sini tuh sama dengan yang di macam-macam script yang kita download tadi ya, dia muncul di situ. Terus ini misalkan kita mau blok telemetri ya, menjalankan script blok telemetri ya. Nah, blok telemetri enter cetak gitu kan, tunggu sampai selesai. Terus selanjutnya terus ya. Nah, ini menjalankannya pakai titik backslash, terus nama scriptnya apa. Misalkan kita mau menjalankan blok telemetri ya, di blok telemetri namanya, terus blok apa ini ya, update atau apa ya di situ. Ini jalanin semua ya, kecuali Windows Defender ya. Windows Defender nanti nggak usah diblok. Kalau kita nggak punya antivirus yang bagus, jangan diblokir ya Windows Defendernya ya. Kecuali kita udah punya antivirus yang kuat gitu kan, baru boleh lah blok Windows Defender. Windows Defender ini untuk antivirus juga bisa ya. Jadi penangkal dari luar, misalkan malware dan macam-macam ya. Nama script, nama depan script, terus tekan tab ya, jalanin semua yang di script yang ada di folder script C tadi ya, kayak gitu terus sampai selesai. Kecuali yang Windows Defender ya, saya nggak ngejalanin Windows Defender, nanti Windows Defender saya keblok dan saya nggak punya antivirus yang bagus malah. Fungsinya udah jelas sesuai namanya ya, namanya blok apa, blok Windows Defender dan macam-macam di situ ya. Sampai selesai, dan nanti kalau udah selesai di restart ya laptopnya ya. Ini ya udah gitu aja ya, nanti di restart udah selesai dan rasakan perbedaannya ya. Kita jalanin script selanjutnya ya, titik backslash terus nama script, kayak gitu terus sampai selesai ya. Saya keterangannya gini aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Jalanin sampai selesai, nanti terus di restart, itu aja ya. Dan rasakan ini ya, rasakan kecepatannya bertambah atau enggak gitu ya. Kita tunggu nih. Jalankan script. Windows Defendernya nggak usah di ini ya, nggak usah di open. Nah ini jalanin terus nih. Ini anu ya, mendisable aplikasi nggak terpakai tuh ya, kayak apa alarm macam-macam tadi ya. Nah, ini Windows Defender jangan di off kan gitu kan, jangan dijalankan scriptnya, nanti dia berhenti soalnya. Kasih biar tetap ada aja Windows Defender ya.
biar nggak terkena malware dari luar. Terus script selanjutnya sampai selesai scriptnya ya. Kita backslash script selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ya yang belum dijalankan kita jalanin semuanya. Sampai selesai terus di restart. Oke, kita jalanin semua pelan-pelan ya. Maaf kalau tutorialnya agak panjang ya, soalnya ini bener-bener ini ya. Oh iya, selain itu bisa selain ini ya, cara ini ya, kita bersihkan sampah-sampah yang ada di ini. Sampah-sampah yang kayak file temporary dan macam-macam itu dibersihkan juga ya. Ini ada di video yang kemarin-kemarin sudah tak bikin ya, membersihkan sampah-sampah sampai dalam-dalam itu ya. Terus dilanjut dengan ini juga makin bagus dia, makin cepat gitu. Kalau pembersihan sampah-sampah itu harus maksudnya beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali ya. Hal ini untuk menonaktifkan fitur-fitur yang nggak terpakai kan. Jadi ya agak berbeda dengan membuang sampah ya. Membuang sampah juga mempercepat ya. Tapi dia bisa menumpuk lagi kalau dipakai lagi ya. Untuk scriptnya nanti tak taruh di bawah ya. Oke, sampai di sini teman-teman, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya.